Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah, pada zuhur yang sangat terbatas waktunya ini akan disampaikan kepada kita bersama tentang sejarah pencatatan dan pembukuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi kita 13 tahun lamanya melaksanakan tugas sebagai Nabi di Makkah, lalu 10 tahun lamanya menunaikan tugas sebagai Nabi di Madinah. Jadi keseluruhan ada 23 tahun beliau melaksanakan tugas sebagai Nabi dan sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku seorang Nabi dan Rasul, maka beliau menyampaikan Al-Quran yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Selain daripada itu, beliau juga menyampaikan hadis-hadis. Hadis-hadis itu kadang beliau sampaikan melalui ucapan beliau sendiri, dan ada pula yang melalui praktek perbuatan beliau sendiri. Banyak ibadah seperti sholat, puasa, berhaji, berumrah, berkurban, itu dalam bentuk amaliyah, bukan dalam bentuk qauliyah. Amaliyah artinya praktek perbuatan Nabi. Kalau qauliyah itu artinya ucapan atau perkataan Nabi. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran saja itu tidak cukup sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran pedoman hidup iya, tapi merasa cukup hanya dengan Al-Quran, jawabannya tidak. Ya, Al-Quran sebagai pedoman hidup jelas. Surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, jelas di situ hudal linnas, pedoman hidup bagi semua manusia. Tetapi sungguh pun pedoman hidup bagi semua manusia, banyak ayat Al-Quran ini yang mustahil untuk bisa diamalkan oleh manusia tanpa berpegang kepada hadis Nabi. Nah, oleh karenanya lah hadis Nabi datang untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran agar satu bisa dipahami, dua bisa diamalkan. Nah, kita lihat misalnya ibadah. Dalam Al-Quran itu yang ada cuma perintah saja, berhaji, perintah berhaji, sholat, perintah sholat. Tidak ada berbicara tentang kaifiat, tidak ada berbicara tentang bacaan. Bagaimana cara berhaji, bagaimana cara berumrah. Nah, tidak ada dalam Al-Quran. Berapa nisabnya zakat itu, berapa kadarnya zakat itu. Tidak ada informasinya sama sekali. Nisab artinya apa? Jumlah minimal harta yang dikenai wajib zakat. Qadar jumlah zakat yang harus kita serahkan kepada asnaf yang 8 itu. Anda ada itu dalam Quran itu, jumlah itu. Nabi menjelaskan. Salat juga tidak ada, waktu kita duduk tasyahud awal baca apa, tasyahud akhir baca apa, tidak ada itu dalam Quran. Salat zuhur 4 rakaat tidak ada dalam Quran. Jadi mustahil kita salat kalau tidak merujuk kepada hadis Nabi. Nah, itu urgennya peran dari hadis Nabi itu. Nah, bagaimana pencatatan hadis itu awalnya? Awalnya tidak boleh dicatat hadis, dilarang oleh Nabi. Ya, la taktubu anni ghairal Quran, faman katabahu falyamhahu. Jangan kalian catat apa yang kalian terima dariku selain Al-Quran. Kalau ada yang terlanjur mencatat selain Al-Quran, wajib menghapus catatan itu. Tidak boleh dibiarkan ada, hapus. Nah, begitu tegasnya Nabi di awal-awal Islam kepada para sahabat beliau untuk tidak mencatat hadis. Nah, yang dicatat apa? Al-Quran saja. Bahkan demi mencatat Al-Quran, Nabi punya kutabul wahyi,
para sekretaris wahyu. Ada 15 orang ya sekretaris wahyu Nabi. Kenapa banyak? Ya karena tidak semua punya kesempatan selalu hadir bersama Nabi. Kadang cuma 4 orang, 3 orang, karena mereka juga adalah orang-orang yang punya ma'isyah sendiri-sendiri. Nah, untuk memenuhi ma'isyahnya itu ya dia berdagang, bertani di Madinah itu. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi di awal-awal Islam itu dilarang oleh Nabi mencatat kecuali hanya ayat Al-Quran. Kalau Al-Quran disuruh catat, kalau hadis dilarang mencatat. Nah, terkait dengan melarang mencatat ini, Nabi tidak menjelaskan, saya larang kalian mencatat karena begini. Tidak ada Nabi mengatakan begitu. Karena tidak ada, para ulama lalu mencoba memahami kenapa Nabi sampai melarang. Satu, agar sahabat hanya fokus kepada Al-Quran saja dulu, jangan kepada hadis. Al-Quran saja dulu, agar fokus kepada Al-Quran, catat Al-Quran itu. Yang kedua, agar nanti tidak bercampur aduk antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi dalam catatan itu. Supaya tidak campur aduk, ayat sajalah dicatat, hadis tidak usah dulu. Yang ketiga, kan Nabi itu apa? Dari kalangan kaum yang ummi. Ma makna ummi? Ummi itu tidak pandai tulis baca. Karena tidak pandai tulis baca, maka dibiasakan menghafal. Sehingga yang ditulis cukup Al-Quran, sedangkan hadis dihafal, tidak ditulis. Gitu. Belakangan, itu Nabi sudah membolehkan, bahkan menyuruh mencatat hadis. Belakangan. Kata Nabi apa? Uktubu anni fa innahu ma kharaja min fami illa haq. Kalian catat apa yang kalian dengar dariku, tidak satu pun yang keluar dari mulutku kecuali sesuatu yang benar. Dan itu sejalan dengan surah Najmu tadi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu bicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sehingga dengan begitu ucapan Nabi itu wahyu. Kalau kemudian ucapan Nabi itu salah menurut Allah, langsung Allah tegur. Sehingga tidak jadi dia jadi pegangan, jadi pedoman umat Islam, karena sudah dihapus gitu. Ditegur dengan ucapan Allah itu. Jangankan hadis, ayat saja menegur Nabi itu dengan sikap. Jangankan hadis ucapan, hadis berupa perbuatan pun ditegur Allah kalau salah. Contohnya apa? Contohnya ketika Nabi kedatangan sahabat beliau Abdullah ibnu Ummi Maktum yang matanya buta. Dia datang mau bertanya satu soal agama, Nabi malah apa? Berpaling dan bermuka masam kepada Abdullah, padahal matanya buta. Matanya buta, mau bermuka masam kek, mau bermuka manis, kan Abdullah nggak tahu itu. Kenapa Nabi sampai berpaling dan bermuka masam? Karena di kala itu Nabi sedang nego dengan para pemuka Quraisy. Jadi nampaknya menurut Nabi ini dulu diselesaikan. Bertanya soal agama kan bisa nanti di masjid. Ngapain harus ini? Bisa nanti pada waktu yang lain. Dengan sikap Nabi, sikap adalah hadis Nabi. Ya, perbuatan, sikap, kemudian ucapan itu hadis. Datang teguran Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ditegur Nabi oleh Allah. Abasa, dia bermuka masam, wa tawalla, dia berpaling, an ja'ahul a'ma, karena dia didatangi oleh seorang yang matanya buta. Ini dulu ini mau bertanya soal agama, nego dengan orang kafir itu tidak penting, nggak bakalan berubah mereka itu orang kafir itu. Nama orang kafir nggak dapat hidayah itu. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tuh tidak mau beri hidayah ke orang kafir itu. Ngapain diajak nego juga? Udah biarin aja, ini urus dulu. Umatmu yang bertanya soal agama ini urus dulu. Kira-kira begitu Allah menegurnya itu. Jadi Bapak Ibu, belakangan disuruh untuk mencatat hadis. Bahkan ketika salah seorang sahabat Nabi, Abu Syah, ketika akan kembali ke Yaman, itu oleh Nabi, uktubu li Abi Syah, tolong kalian catatkan hadis-hadisku untuk Abu Syah guna dia bawa ke Yaman. Jadi dicatatkan dari mana? Ya dari catatan para sahabat. Jadi hadis kala itu sudah dicatat oleh para sahabat. Siapa yang terbanyak catatan hadisnya? Bukan terbanyak meriwayatkan, terbanyak catatan hadisnya. Sejarah mengungkapkan yang terbanyak itu bernama Abdullah bin Amru bin As, putra dari Amru bin As. Kita kenal Amru bin As itu adalah tokoh yang melakukan tahqiq
tahkim, ya tahkim pada saat perang Siffin itu. Putranya Abdullah namanya itu yang terbanyak mencatat hadis. Selain daripada ada Ibnu Abbas yang juga ikut mencatat hadis, ada Abdullah Ibnu Umar ikut mencatat hadis, bahkan Ali bin Abi Thalib juga mencatat hadis. Ya, jadi oleh karenanya di awal-awal Islam itu dilarang mencatat hadis, tapi belakangan setelah Al-Quran itu turun lengkap, sudah dipahami dengan baik, lalu disuruh mencatat hadis oleh Nabi. Bapak Ibu rahimakumullah, sungguh pun sudah dicatat karena di zaman Nabi belum ada kertas, maka belum ada buku hadis zaman Nabi. Belum ada. Kertas itu baru dimulai di era Utsman bin Affan. Itulah sebabnya mushaf ini baru ada di zaman Utsman bin Affan. Sebelumnya cuma di kulit-kulit onta. Kemudian juga pembukuan hadis baru dimulai di era Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah tahun 99 sampai 101 Hijriah. Lalu dia perintahkan antara lain adalah ulama hadis yang sangat di Madinah, itu diperintahkan untuk, kita sudah berada dalam waktu ini. Ya baiklah, tidak mungkin kita tuntaskan sekali pertemuan, mohon maaf. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.